finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Zuyyina den paesi lilladzina kafaru maring wong kang pada kafir iya alladzina min ahli Makkah saking penduduk Mekah. Apa al hayatud dunya keuripan dunya bitamwiyati kelawan perhiasan. Fa'ahabbuha maka pada demen sapa alladzina kafaru ha ing hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wa hum lan utawi wong kang kafir wong alladzina kafaru yaskharuna iku pada ngina sapa alladzina kafaru minal ladzina amanu saking wong kang pada iman iya alladzina. Nginane karena apa li fakrihim karena fakire wong kang beriman kabilalin kaya Bilal wa Ammarin lan Ammar wa Suhaibin lan Suhaib ayastahziuna tegese pada ngina sapa alladzina kafaru bihim ning Bilal lan Ammar lan Suhaib wa yata'alauna lan pada ngebangga-banggaaken nganggep luhur sapa wong kang kafir alaihim ingatase alladzina amanu bil mali kelawan harta walladzina taqawlan utawi wong kang pada bertakwa iya alladzina asyirka bertakwa ing kesyirikan wahum utawi alladzina taqaw iku haula'i ika uwong fauqahum iku ing dalem dina kiamat fauqahum iku seluhure wong kafir kabeh yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat wallahu lan hale utawi Allah yarzuqu iku bakal ngrezekeni sapa Allah man ing wong yasha'u kang karep ya Allah bi ghairi hisabin kelawan tanpa hitungan ai rizqon tegese rezeki wasi'an kang luas fil akhirati ing dalem akhirah awid dunya atawa ing dalem dunya
bi ayyumalikal mashhuru kalawan nyentah miliki sapa wong kang dihina minhum saking alladzina amanu amwalas sakhirina ing pira-pira hartane wong kang hina kabeh wa riqabihim lan budak-budake sahirin budak-budake wong kang hina. Ayat 212 Allah berfirman zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Orang-orang yang kafir dihiasi oleh Allah berupa kehidupan dunia. Lanjut. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Keindahan perhiasan dunia itu menjadi sebuah cover yang terlihat indah yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Fa'ahabbuha, karena keindahan kehidupan dunia ini, maka orang-orang kafir mencintai kehidupan dunia. Wahum, dan orang-orang kafir tersebut yaskhoruna, mereka pada mencaci, mereka pada menghina minalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Lifakrihim, karena kefakirannya orang-orang yang beriman. Kabilalin, seperti Bilal, wa Ammarin Ammar, wa Suhaibin lan Suhaib. Yastahzi'una bihim wa yata'alawna alaihim bilmal. Orang-orang kafir menghina, mencaci, ngece, dan menganggap bangga bahwa diri orang kafir lebih tinggi dibandingkan orang-orang mukmin. Imam Jalaluddin menyebutkan di sini contohnya adalah Bilal, Suhaib, dan Ammar. Ketika Suhaib di 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, itu kita ceritakan dia mampu untuk mengikuti Rasulullah ke Madinah dengan mengikhlaskan hartanya untuk diberikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Artinya ketika Suhaib berangkat ke Madinah, hartanya ditinggalkan dan ke Madinahnya Suhaib dalam mengikuti ajaran Rasulullah hanya membawa kendaraan saja. Seluruh hartanya ditinggal di Mekah. Akibat kejadian ini, maka orang-orang kafir Quraisy menganggap orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, orang-orang yang masuk ke dalam agamanya Allah, itu adalah orang-orang fakir. Jangan masuk ke dalam agama Muhammad, ntar jadi miskin, ntar jadi fakir, ntar jadi susah, ntar jadi sengsara. Seperti Bilal bin Rabah, yang mana Bilal bin Rabah itu dianggap sebagai orang-orang yang hina di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Padahal sejatinya ketika Bilal itu dibebaskan oleh siapa? Oleh Abu Bakar ya, Cing. Ketika Bilal itu dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, justru Bilal masuk ke dalam agama Islam, dan ketika masuk ke dalam agama Islam sudah dalam keadaan merdeka, maka dikasih kedudukan. Sudah tidak lagi menjadi hamba sahaya. Berbeda ketika masih belum dimerdekakan oleh Abu Bakar. Bilal disuruh ke sono kemari bersembunyi,
walaupun dia sudah masuk Islam, tidak berani menampakkan dirinya, tidak berani menampakkan keislamannya. Ketika udah masuk Islam, apalagi masuk Islamnya sudah dalam keadaan merdeka, maka Bilal bebas menjalankan seluruh aktivitas keislamannya, tidak lagi ada yang mengganggu. Apa yang diyakini oleh orang-orang kafir bahwa orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang susah, dibantah oleh Allah. Kata Allah, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang bertakwa nanti pada hari kiamat pada akhirnya akan di atas orang-orang yang kafir, akan di atas orang-orang yang tadi menghina mereka. Ini janji Allah kepada mereka yang mau bersusah payah, yang mau menderita, yang mau berjuang bersama Rasulullah. Awal memang pahit, awal memang sulit, awal memang gak enak. Tapi pada yaumil qiyamah nanti Allah katakan walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Ujung-ujungnya orang-orang yang ikut ajaran Nabi bakal enak pada akhirnya, atau bahasa kerennya mah akan indah pada waktunya. Ntar juga ada indahnya. Memang awal mah kelihatannya sengsara, awal mah kelihatannya susah, tapi pada akhirnya pasti enak. Yang lebih hebat lagi, Allah katakan wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu akan memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki, bahkan rezekinya itu bighairi hisab, tanpa harus ada pertimbangan pekerjaan. Kalimat yarzuqu, wallahu yarzuqu ma yasha'u bighairi hisab, wallahu yarzuqu ma yasha'u bighairi hisab, menggunakan kalimat fi'il mudhari, artinya kalau orang itu sudah bertakwa, dari awal dia bertakwa udah dikasih rezeki sampai nanti. Karena arti dari fi'il mudhari itu sekarang dan masa yang akan datang. Tuh. Jadi kalau orang sudah mulai bertakwa kepada Allah, jangan pernah takut. Allah pasti akan yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Rezeki itu kalau ditinjau dari cara memperolehnya ada dua. Ada yang bihisab, ada yang bighairi hisab. Kalau yang bihisab, ya rezeki kita mencari. Dagang dapat untung bihisab. Kerja dapat gaji bihisab. Calo tanah dapat gaji bihisab, calo-caloan dapat gaji lagi, dapat untung lagi bihisab. Itu mah rezeki yang Allah kasih karena kita berusaha mencari rezeki. Itu mah namanya gaji pokok dari Allah, rezeki yang hisab tuh. Ada lagi rezeki yang bighairi hisab, bonus. Rezeki yang Allah kasih gara-gara kita bekerja utuh. Tapi Allah kasih rezeki yang lain yang Allah sebutkan dengan sebutan yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dihitung-hitung padahal untung dagang sembako nih paling sehari 50 juta. Misalnya sehari 50 juta. Kalau dikalkulasi, dipotong buat makan, dipotong buat bayar listrik ya, dipotong buat cicilan motor, cicilan mobil, kalau ada ya sisa 10 juta. Setahun, sebulan baru 300 juta. Ternyata itu dalam waktu sebulan bisa mempunyai harta tambahan
senilai 500 juta. Ditambah nggak sakit, ditambah bisa umroh, berangkat lagi, dikalkulasi ada 500 juta lebih yang masuk kalau dihitung semuanya. Berarti kan ada 200 juta yang bigoiri hisab. Nah, maka jangan pernah ragukan keputusan Allah, jangan pernah ragukan janji Allah. Kalau kita sudah mulai bertakwa, maka detik itu Allah akan memberikan rezeki bighairi hisab. Yang namanya rezeki, makanya jangan pernah kita persempit. Rezeki itu hanya sesuatu yang berbentuk uang. Bisa jadi rezeki itu adalah sesuatu yang non material. Hati yang tenang, jiwa yang nyaman, badan yang sehat, ngopi seruput enak, ngerokok sedot enak, makan kagak nyelap di gigi. Tuh, iya. Nonton bola kegirangan, semuanya bagja bunga ketawa ketiwi hahaha enggak ada sedihnya. Bisa jadi itu adalah rezeki yang Allah kasih ke kita bighairi hisab. Ya. Jadi kalau kita hanya mengkalkulasi rezeki yang Allah kasih hanya sebuah rezeki yang berbentuk nominal atau yang material, maka kita tidak akan menemukan yang bighairi hisab. Justru yang susah itu adalah mensyukuri rezeki yang Allah kasih ketika berbentuknya non material. Itu yang susah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pokoknya rezeki dari Allah, nikmat dari Allah, kalau kita hitung enggak bakal kehitung. Ya. Semua yang telah kita lakukan, yang kita dapatkan dari kita melek sampai kita merem lagi, itu rezeki semuanya. Pas melek hidung kagak mampet, kaki masih bisa diselonjorin, ngeloyok ke tempat wudhu masih jejeg, naik ke musola masih semangat, sujud masih enak. Ya, itu tuh rezeki yang Allah kasih dari sebab kita sudah bertakwa kepada Allah. Pokoknya kalau sebelum tidur kita tuh nggak mikirin macam-macam, nggak mikirin ono ini, enak udah tidurnya ngorok, itu tuh yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya. Karena banyak orang yang sebelum tidur kepikiran macam-macam, tidurnya jadi tidak maksimal, gak nyenyak. Dari tidur kagak nyenyak, mundur waktu tidurnya, akhirnya muncullah penyakit. Nah, dari penyakit inilah muncul yang lain yang bisa mengurangi rezeki kita yang bighairi hisab. Jadi jangan pernah takut kalau sudah berlangkah menuju ketakwaan kepada Allah, siapkan saja hati kita untuk seluas-luasnya menerima rezeki yang Allah kasih. Nah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Razak, ya Fattah, ya Alim. Kalau emang Allah takut ngasih saya 50 miliar terus saya sombong, ya udah coba dulu dah 2 miliar. Gitu. Kalau ntar saya dikasih 2 miliar kagak sombong, tambahin lagi, ya Allah. Gitu. Kadang-kadang emang kita berdoa tuh harus rada sedikit nyeleneh, supaya meyakinkan diri kita bahwa kita kalau dikasih rezeki nggak bakal sombong. Ya. Kaitan dengan orang kafir yang tadi menghina orang muslim, terkadang begini, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang melakukan tipu daya, orang-orang yang mengambil keuntungan dari sebuah kecurangan dalam hal muamalah, itu memang akan diberi kenikmatan oleh Allah, tapi kenikmatannya kenikmatan sesaat. Para koruptor kan kelihatannya mah zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya.
Kelihatan mobilnya mewah, rumahnya bagus, duitnya berkoper-koper di kamarnya, handphonenya juga iPhone yang belum keluar di Indonesia, tahu handphone berapa kali. Udah paling mahal-mahal, bajunya juga bagus-bagus semuanya. Awalnya, tapi pada akhirnya dia akan dikejar-kejar oleh seluruh orang dan untuk menutupi kebohongannya, menutupi kejahatannya, itu yang akan menguras jiwa dan pikirannya. Makanya banyak orang-orang yang melakukan kejahatan muamalah seperti menipu, korupsi, nepotisme dan lain-lain. Pada ujungnya dia akan kesulitan sendiri untuk menutupi dosa-dosanya. Dan itu tuh nggak nyaman, Bang, Pak, nggak nyaman. Menutupi kebohongan kita tuh nggak nyaman. Makanya saya sering ceritakan kalau ngaji itu, kita bohong ke bini aja, itu emang nyaman? Nggak nyaman. Bohong ke bini itu nggak nyaman, buat nutupinya nggak nyaman. Apalagi membohongi banyak orang. Udah makin gak nyaman. Ketidaknyamanan itu artinya rezeki kita sedang dikurangi. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya untung kalau nggak di penjara. Kalau di penjara, namanya dijelekkan oleh hukum, tercatat sebagai koruptor, ya sudah. Berarti walladzina taqau fauqahum yaumal qiyamah. Pada akhirnya orang jujurlah yang bakal mendapatkan derajat yang tinggi. Orang yang benerlah yang bakal mendapatkan kedudukan yang tinggi. Yang dari awalnya udah bohong, udah korupsi, udah motong sana sini, nipu timbangan, nipu jualan, nipu akad. Awalnya enak, pada akhirnya akan kesulitan sendiri. Tidak harus menunggu nanti pada hari kiamat atau di yaumil akhirah. Nggak harus nunggu. Pada akhir kehidupannya pun akan dibukakan oleh Allah seperti apa sebenarnya. Orang-orang yang udah turun dari menteri sekarang, banyak nggak mantan menteri yang diciduk? Banyak. Banyak gak mantan anggota DPR, anggota DPRD, mantan bupati, mantan gubernur yang diciduk? Banyak. Kenapa? Karena pada awalnya memang zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Tapi pada akhirnya kita nih yang gak korupsi, kita nih yang jujur-jujur aja, kerja hayu jujur, berangkat tepat waktu, dagang juga timbangannya jujur. Kita yang enak, bisa ngopi, bisa ngerokok, bisa ngaji, kongko ketawa ngakak-ngakak, gak harus telepon sana sini untuk menutupi kasus kebohongan. Kan enak, tidur ngorok, bangun subuh, jamaah, ke pasar, kerja, pulang lagi ketemu teman lagi, ketawa lagi, ketemu bini, itu yang enak mah. Yang ono, enggak enak. Dikit-dikit ditelepon, Pak, kasus Bapak udah mulai terungkap nih Pak. Gimana caranya Pak buat kita nutupinnya? Udah, sogok sono, sogok sini, wah habis semuanya. Jangankan untuk menikmati kehidupannya, uang hasil korupsinya aja boro-boro bisa dipakai, kemudian disita duluan. Jangan pernah takut untuk jadi orang jujur, karena orang jujur itu ila yaumil qiyamah hidupnya bakal nyaman. Janji Allahnya mana ayatnya? Walladzina taqau fauqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Orang jujur mah banyak aja yang mempercayain banyak. Nih, ini buat abang karena abang udah jujur. Nih, ini buat bapak karena bapak udah jujur. Dikasih kerjaannya banyak. Channel temennya banyak. Oh bagus dia mah jujur udah. Kalau mau mempekerjakan dia mah dia aja. Dia mah jujur orangnya. Coba kalau udah cacat. Makanya ada di kepolisian kita bikin apa namanya? SKCK. Udah cacat kita melakukan kesalahan, SKCK-nya jelek, nggak bakal terima di mana-mana. Walladzina taqau fauqahum yaumal qiyamah. Itu ayat 212. Ayat 213. Kana nasu ummatan wahidah.
ana sapa manusia iku ummatan umat wahidatan kang siji. Manusia pada awalnya itu adalah umat yang satu. Dari siapa? Nabi Adam alaihis salam. Punya anak-anak kan satu semuanya. Kok bisa sih ada Nasrani, ada Yahudi, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu? Kok bisa? Maka kita akan nanti lanjutkan dengan keterangan atau firman-firman Allah berikutnya. Alal imani ingatase keimanan fakhtalafu maka pada sulaya maka pada beda-beda sopo annas bi an amana ba'dun kelawan nyentah iman sopo ba'dun sebagian wa kafaro ba'dun lan kafir sopo ba'dun sebagian. Pada akhirnya beda-beda. Ada yang ke sono, ada yang ke sini, ada yang ikut agama ono, ada yang ikut agama ini, ada yang partai ono, ada yang partai ini. Kenapa? Kenapa terjadi seperti itu? Nanti ayat berikutnya. Karena adanya terjadinya perpecahan, faba'athallahu nabiyyin, maka Allah mengutus para nabi. Maka ngutus sapa Allah an-nabiyina ing pira-pira nabi kabeh ilaihim maring annas mubasyirina hare bebungah sapa nabiyin man ing wong amana kang iman iyaman bil jannati kelawan balasan swarga wa mundhirina lan meden-medeni sapa nabiyin man ing wong kafaro kang kafir iyaman bin nari kelawan balasan neraka. Karena terjadinya perbedaan maka Allah mengutus para nabi dengan menjadi mubasyirina wa mundhirin. Nabi memberikan kabar gembira dengan adanya surga dan memberikan ancaman bahwa nanti bakal ada neraka. Wa anzala ma'ahumul kitab lan nurunaken sapa Allah ma'ahum sertane para nabi kabeh alkitab ing kitab bi ma'nal kutubi kelawan makna kutub kitab-kitab bil haqqi kelawan hak liyahkuma drapan hukumi sapa Allah bihi kelawan kitab bainan nasi ing dalam antarane manusia fi makhtalafu ing dalam barang kang pada beda-beda sapa nas fihi ing dalam emma minad dini bayane saking agama wa makhtalafa lan ora bakal beda-beda fihi ing dalam emma illal ladina utu angin sapa wong kang den uwehi iyaman hu ing kitab ail kitab tegese kitab fa amana ba'dun wa kafaru ba'dun maka iman sapa sebagian lan kafir sapa sebagian. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat saking barang kang saking ing dalem seuwise barang kang tekahum ing nas kabeh apa al bayyinatu pira-pira keterangan. Al hujjatu dzahiratu pira-pira alasan hujah-hujah kang zahir alat tauhid ing atase tauhid bagian kerana dengki minal kafirina saking wong kafir kabeh bainahum ing dalem antarane manusia kabeh. Nah, perbedaan yang terjadi pada manusia itu akibat adanya kedengkian bagian bainahum. Kenapa orang bisa jadi berbeda-beda? Padahal dari zaman dahulunya diciptakan para rasul, diturunkan para nabi, bahkan para nabi itu membawa kitab. Kenapa tetap aja masih ada yang kafir? Kenapa tetap aja masih ada yang Yahudi, masih ada yang Nasrani? Zaman Nabi Musa tetap ada yang gak mau nerima agama Yahudinya Nabi Musa, ada yang kafir, ada tetap. Zaman Nabi Isa tetap ada yang gak ikut agama Nasraninya Nabi Isa. Plus zaman Nabi Muhammad tetap juga ada yang gak nerima agamanya Nabi Muhammad. Kenapa? Padahal Allah itu sudah menurunkan buku panduan, kitab suci yang pasti benar kalau ngikutin kitab suci itu. Kenapa seperti itu? Bagian bainahum.
karena munculnya kedengkian di antara manusia. Kenapa pas Nabi Muhammad mempersatukan umat di Mekah itu masih banyak yang nolak? Karena orang-orang Mekah dengki, khawatir jabatan, kedudukan, hartanya kalah, kekayaannya kalah oleh umat muslim kalau digabungin semua. Makanya gue mau misah aja, gak mau ikut agama Muhammad. Padahal udah jelas di kitabnya. Kenapa orang Nasrani juga gak mau masuk Islam? Kenapa orang Yahudi juga gak mau masuk Islam? Nasrani punya pendeta, Yahudi punya pendeta. Mereka punya kitab suci. Nasrani juga punya kitab suci. Kalau kemudian begini, Ustadz Nasraninya ngomong, lah kalau misalnya orang pada masuk Islam semua, mau gue kerjaannya apa ntar? Jadi Ustadz Nasraninya gak ada jamaahnya. Kata Kiai Yahudinya, kalau orang masuk Islam semua, gua kagak mimpin tahlil dia orang Yahudi. Tuh. Akibat kedengkian itulah yang menyebabkan manusia fahtalafu, pada berbeda-beda. Kalau dengkinya nggak ada, mah nggak bakal beda, sama pasti. Makanya jangan pernah mendahulukan kedengkian. Kalau mendahulukan kedengkian, itu akan menimbulkan perpecahan. Kenapa ada orang rapat DPR sampai gebrak-gebrak meja, lempar-lempar kursi? Karena salah satunya ada yang dengki, nggak dapat jatah. Kenapa kalau ada kita lagi rapat aja lagi rapat, ada yang sampai ngambek, ada yang sampai emosi, ada yang sampai kesel, ada yang sampai nyap-nyap. Itu berarti salah satunya ada yang menyimpan kedengkian. Kalau nggak ada yang dengki mah, bagaimana keputusan ini rapat? Kalau kita harus memutuskan bahwa kasus ini adalah A, setuju semua. Nggak ada yang dengki itu. Berbeda boleh. Tapi kalau berbedanya enggak karena dengki, enggak bakal jadi berantem, enggak. Kenapa di intern umat muslim saja berbeda? Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Wahabi mah nggak punya organisasi dia. Ya, rombongan Wahabi dah gitu. Kenapa ada? Iya, dia mah ada organisasinya. Ada lagi Persis, Muhammadiyah, NU, Nahdlatul Wathon, Jamiyatul Islamiyah, apalagi Syarikat Islam, macam-macam. Kenapa kok gak bergabung jadi satu aja? Coba. Karena mereka punya kepentingan. Tapi kan gak berantem. Nah, ketika mereka punya kepentingan masing-masing dan bisa bersama, bisa berjalan beriringan, artinya kepentingannya itu tidak dihiasi dengan kedengkian. Tapi kalau ada bagian bainahumnya, udah pasti ribut. Ribut pasti. Nah, kenapa juga ketika penentuan Lebaran, awal puasa, Idul Adha berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan masing-masing. Baik itu kepentingan secara ilmiah yang positif maupun kepentingan secara maliyah. Job-job yang nantinya akan hilang. Kalau penentuannya hanya sekedar menggunakan hisab, orang-orang yang biasa kerja di Ru'yatul Hilal, ngelihat pakai teropong, ntar gak punya kerjaan lagi. Makanya dibiarkan itu ada, biar tidak menghilangkan pekerjaan. Tapi karena tidak dihiasi dengan kedengkian, akhirnya bisa berjalan beriringan. Coba kalau dihiasi dengan kedengkian, ribut. Nah, bedanya apa
Pokoknya kalau segala sesuatu itu berwarna nih, yang ini pengen A, yang ini pengen B, yang ini pengen C, yang ini pengen D, yang ini pengen E, tapi bisa beriringan, itu berarti kepentingannya tidak didasari dengan kedengkian. Kalau sudah didasari dengan kedengkian, ribut pasti. Ya, gitu tuh. Beberapa juga terjadi pada ruang lingkup masyarakat kecil. Kayak kita nih di kampung. Kan ada aja. Kalau misalnya lagi kumpul-kumpul, kemudian hendak merapatkan sesuatu hal yang perlu dirapatkan, ada nggak gontok-gontokannya? Ada nggak? Ada. Yang ono pengen ono, yang ini pengen ini, yang itu pengen itu. Kalau pada ujungnya semuanya sepakat, walaupun berbeda pendapat, aman. Tapi kalau ujung-ujungnya berantem, sampai kagak pada nyapa, perlu diteliti. Pasti sebagiannya ada yang bagian bainah. Entarnya jadinya bikin musola baru. Ya, ini punya musola sekirin nih, rapat. Pas rapat ribut besar. Bikin musola sakirin 2 misalnya cabangnya. Ya, habis gua di sono kagak diturutin, berarti ada yang bagian bainah. Baik, siapa yang bagiannya entah, nggak tahu siapa. Apakah yang bikin cabang musola berikutnya atau yang bagiannya yang punya musola yang pertama. Pokoknya pasti salah satunya ada yang bagian bainah. Kalau nggak bagian bainah, mah ujung-ujungnya pasti akur kok. Kenapa Imam Syafi'i murid-muridnya, Imam Hambali murid-muridnya, Imam Hanafi, Imam Maliki itu mereka tidak pernah berantem dan tidak pernah gontok-gontokan, nggak pernah saling mengkafirkan karena mereka nggak ada tujuan bagian bainah. Kenapa zaman sekarang kita kemudian pada saling mencela, saling mencaci, saling menghina? Kenapa? Karena pada punya kepentingan dan kepentingannya itu dihiasi dengan bagian bainah, dengan kedengkian. Pasti bakal adanya kecot kalau bahasa kitanya. Pasti bakal adanya berantem. Karena bisa jadi jatahnya lebih kecil. Tuh, udah kagak salah aja udah kalau ada yang dapat jatahnya. Halo, baginya kagak beres sudah ini mah. Bawa bikin yang baru aja lagi dah. Begitu mah dah. Udah. Kalau udah ada yang kagak beres dalam sebuah ruang lingkup, baik itu organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemusolahan ataupun organisasi setingkat nasional, kalau udah ada bagian bainahum, selesai. Udah. Pasti bakal terpecah. Ya. Perbedaan itu adalah rahmat. Rahmat juga kalau akur. Kalau nggak akur, nggak jadi rahmat perbedaannya. Ikhtilafu ummati rahmatun memang. Tapi kalau bikin ribut nggak jadi rahmat. Bayangin sekarang orang di Mekah lagi pada haji, udah beres ya? Udah beres wukuf sih kemarin ya. Ini lagi pada balang-balang doang ya, Cang? Iya, ada yang udah pada balang, udah pada nyukur kali ya sebagian. Itu orang jutaan di sono, di Mekah, nggak ada yang berantem. Padahal beda-beda tuh. Ada yang sedakepnya di perut, ada yang sedakepnya di dada, ada yang kagak sedakep. Iya. Ada yang sujudnya dapatnya cuma di pantat orang. Iya. Enggak ada yang berantem, enggak. Karena kalau di sono itu tujuannya mardotillah. Ke sono itu udah tujuannya nyari ampunan Allah, makanya nggak ada yang berantem. Ketika pulang ke Indonesia, di masjid-masjidnya, imamnya dilihat, waduh, imamnya rombongan dia lagi, didupak imamnya. Jangan lu mah laisa min ahlina, lu mah bukan dari rombongan gua, didupak pasti. Padahal lagi di sono, di Arab mah diimamin orang-orang yang setengah Wahabi padahal di sono. Ya. Imam Sudes, imam itu kan yang habis tahlilan, habis sholat kagak pada wiridan, berani
Cang Haji Oni di sono waktu haji ngomelin, tuh, Ceh, kenapa kagak wiridan habis sholat? Kagak berani. Enggak. Semuanya nurut semua. Kenapa? Karena mardotillah lagi. Pulang ke Indonesia, pengen saya mah nih yang udah pada hebatnya pulang ke Indonesia, kita bawa semuanya. Bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Udah jangan dibikin berantem. Selama semuanya bertujuan kepada Allah. Ya, rapat juga yang tadi saya bilang, kalau tujuannya mencapai maslahat bersama, pasti bakal adem kok. Nggak ada ego mah, nggak ada kedengkian mah. Tapi kalau ada kedengkian, wah ya sudah, siap-siap untuk fahtalafu. Maka Allah katakan, fahadallahu alladhina amanu limahtalafu fi. Maka Allah ngasih hidayah kepada orang yang beriman karena perbedaan tadi. Tapi orang beriman akan dikasih hidayah. Orang yang benar-benar beriman akan tetap akur. Nggak akan ribut, nggak akan berantem, nggak akan saling caci, nggak akan saling hina. Ayo beda nggak apa-apa. Kita sama-sama tujuan. Mencapai tujuan. Nggak mungkin rumah itu genteng semua. Kan kudu ada tiangnya. Kudu ada apanya nih? Keramiknya. Kudu ada kipas anginnya, kudu ada kulkas. Yang nggak bisa orang jadi kulkas semua. Harus ada yang jadi magicom, harus ada yang jadi AC. Walaupun kulkas bisa bikin dingin, tapi kan nggak bisa. Oh ya, nggak dinginin kamar, nggak bisa. Semuanya punya porsinya. Nah, iya, jadi kita itu sudah memang diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Karena perbedaan itu kita dikasih kitab suci Al-Quran. Supaya apa? Supaya berpedoman teguh dengan Al-Quran. Nantinya akan satu suara menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tujuannya Allah mah nggak bakal berantem, nggak bakal ribut. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Pada akhirnya orang-orang yang kesasar dari agama Allah, kita tidak diberikan hak apapun untuk bisa membuat mereka beriman kepada Allah. Urusan hidayah, wallahu yahdi may yasha. Allah yang semaunya. Kita mah cuma bisa ngajak doang. Pada akhirnya dia mau atau tidak, itu hanya Allah yang menentukan. Karena Allah yang menentukan, maka kita tidak berhak untuk berkata, kalau bukan gara-gara gua nih, bocah nih masih bandel ini, enggak bisa. Wallahu yahdi may yasha. Ya. Karena sekuat apapun kita mengajak orang untuk bertobat menuju Allah, kalau kata Allah belum mah, enggak bakal. Akan tetapi Allah memberikan tugas kepada kita untuk watawasau bil haq, watawasau bis sober. Udah itu doang. Urusan dia kagak mau tetap nyerengkal aja, jangan digedik pakai martil, jangan. Susah amat lu suruh sholat lu. Wah, gedik pakai martil pahalanya. Enggak, jangan. Udah cukup ngomongin aja. Ayo sholat enggak? Kalau anak kecil rada diancam sedikit, udah nggak apa-apa. Jangan anak kecil suruh sholat, kalau kagak sholat disayat-sayat pakai pisau, jangan, nggak boleh. Cukup kita ancam dikit, ayo tong sholat, kalau nggak sholat nggak dikasih jajan nih, kalau sholat ntar dikasih jajan tambahan, kalau sholat ntar diajak jalan-jalan ke Mekah, begitu kan cara memberikan sobil hak wa sobis sobernya. Kalau tetangga teman kita tetap masuk ke dalam zona maksiat, padahal udah kita kasih nasihat, udah biarkan. Makanya may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala
hadiah. Kalau kata Allah sasar mah mau dikasih bagaimana juga nggak bakal dapat hidayah. Toa apa nih? Saya sering bicara. Toa sakir kan kedengaran sampai sono. Emang jadi penuh sampai keluar-luar sholatnya? Kan enggak. Ini bentuk usaha kita doang. Ya. Urusan orang sholat itu bakal penuh nguber-nguber kemana-mana, itu mah urusan Allah. Yang penting kita usaha biar ajannya ini kedengaran kemana-mana bahwa kita mengadakan sholat berjamaah. Tapi kemudian jangan, ini si orang duku sih, udah tawa segitu gedenya, yang jamaah masih cuman 2 baris saja. Balikin lagi ke hati kita, iya, wallahu yahdi mayyasha. Oh iya, hidayah. Kapan penduduknya banyak? Iya, iya. Tapi sholat mesti wallahu yahdi mayyasha. Alhamdulillah, iya. Iya, alhamdulillah kita bagian dari orang yang dapat hidayah. Ya, mudah-mudahan lah yang lainnya juga dapat hidayah lagi. Udah gitu. Jangan kemudian ngomel, ini Ustadz Endi emang miknya agak kedengeran sampai bisa sampai luar begitu. Udah ini kita udah berusaha ngaji tiap malam minggu sampai hari tasyrik kayak ini dihajar ngaji. Kemudian malam apa? Malam apa? Rebo. Malam Rebo ada ngaji lagi. Ini mah bagian kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Urusan hidayah kita kembalikan lagi, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Am hasibtum an tadkhulul jannah, sadaqallahul azim. Hari ini